Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Jannah dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Tadris IPS 5A. Saya di sini akan mempresentasikan model pembelajaran IPS. Salah satu contoh model pembelajaran yang akan saya presentasikan adalah model pembelajaran kuantum. Yang pertama itu ada pengertian model kuantum. Kata kuantum pada awalnya digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan ilmu kimia dan fisika. Namun, kata kuantum dalam pengajaran yaitu dikenal dengan model pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Menurut Hamdayana, model kuantum yaitu model pembelajaran yang berupaya memadukan, mengintegrasikan, menyinergikan, mengkolaborasikan faktor potensi diri manusia selaku pembelajar dengan lingkungan fisik dan mental sebagai konteks pembelajaran, penataan situasi lingkungan belajar yang optimal baik secara fisik maupun mental yang sangat dibutuhkan demi menunjang keberhasilan pembelajaran. Kedua itu ada skenario model kuantum. Dalam skenario model kuantum ada beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan. Yang pertama, guru melakukan apresiasi dalam pertanyaan pada materi model-model pembelajaran. Yang kedua, memberi pertanyaan kepada siswa tentang materi model-model pembelajaran. Yang kedua itu ada kegiatan inti. Yang pertama itu mentransfer jawaban siswa dalam bentuk peta konsep. Yang kedua itu memperbaiki peta konsep yang belum terstruktur. Yang ketiga itu setelah jadi memberi tugas kepada siswa untuk membuat peta konsep secara berkelompok berdasarkan materi. Yang keempat itu setelah membentuk kelompok lalu membuat peta konsep. Yang kelima itu guru keliling memberi penjelasan jika ada kelompok yang bertanya selama siswa menyusun peta konsep. Yang keenam itu ada wakil-wakil kelompok maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya, sementara itu kelompok lain memberi kesempatan untuk memberi tanggapan dan masukan. Yang ketujuh itu ada menjelaskan tentang materi yang belum dipahami siswa. Adapun kegiatan penutup yaitu kegiatan akhir dari skenario model kuantum. Yang pertama itu ada memberikan masukan tentang hasil pekerjaan siswa. Yang kedua itu ada post test, dan yang terakhir itu ada memberikan kesempatan siswa untuk memberi masukan tentang cara pembelajaran yang dilakukan guru sebagai evaluasi pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Ketiga itu ada orientasi model pembelajaran kuantum. Dalam orientasi model ini terdapat dua bagian, yaitu tujuan model pembelajaran dan prinsip model pembelajaran. Tujuan model pembelajaran yang pertama adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Yang kedua itu untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Yang ketiga itu untuk menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak. Yang keempat itu untuk membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir. Yang kelima itu untuk membantu mempercepat dalam pembelajaran. Adapun prinsip model pembelajaran kuantum, yang pertama, prinsip utama pembelajaran kuantum berbunyi, bawalah dunia mereka ke dalam dunia kita dan antarkan dunia kita ke dalam dunia mereka. Yang kedua itu, dalam pembelajaran kuantum juga berlaku prinsip bahwa proses pembelajaran merupakan permainan orkestra simfoni. Dan yang ketiga itu, dalam pembelajaran kuantum juga berlaku prinsip bahwa pembelajaran lurus berdampak bagi terbentuknya keunggulan. Keunggulan ini telah dipandang sebagai jantung fondasi pembelajaran kuantum. Yang keempat yaitu sintak model pembelajaran kuantum. Sintak dari model pembelajaran ini sering dikenal dengan istilah tandur. Yang pertama itu ada tumbuhkan. Awal kegiatan pembelajaran, guru harus berusaha menumbuhkan atau mengembangkan minat siswa untuk belajar. Memberi apresiasi yang cukup untuk memotivasi belajar anak. Yang kedua itu alami, yaitu siswa mengalami dan terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada namai, saatnya untuk mengajarkan kata kunci, konsep, model, rumus, keterampilan berpikir, dan strategi belajar. Yang keempat itu ada demonstrasikan, berikan peluang atau kesempatan pada siswa untuk menunjukkan dan menerapkan pengetahuan mereka dan mengaitkan dengan pengalaman. Yang kelima itu ada ulangi, rekatlah gambaran keseluruhan dari materi
yang dipelajari dengan melakukan pengulangan. Dan yang terakhir itu ada rayakan, memberikan penghargaan kepada siswa yang telah berusaha dalam kesuksesannya dalam proses belajar, seperti memberikan pujian, hadiah, atau dalam bentuk lainnya. Yang kelima itu ada penerapan dalam situasi kelas. Bagaimana sih penerapan model kuantum ini di dalam kelas? Penerapan model pembelajaran kuantum berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa yang diajar dengan model kuantum lebih baik daripada hasil belajar siswa yang diajar dengan model pembelajaran langsung. Yang keenam itu ada dampak instruksional yang muncul dari pembelajaran kuantum. Dampak dari model pembelajaran ini dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam belajar, tidak merasa canggung atau asing terhadap situasi kelas, serta mampu membiasakan diri terhadap situasi serupa dalam kondisi sosialisasinya. Dalam pemecahan masalah sosial, karena siswa sudah terbiasa dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir itu ada kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran kuantum. Kelebihan dari model pembelajaran ini, yang pertama, pembelajaran kuantum berpangkal pada psikologi kognitif, bukan fisika. Yang kedua, pembelajaran kuantum lebih bersifat humanistis, bukan positivistis empiris. Yang ketiga, pembelajaran kuantum lebih konstruktivitis, bukan positivis atau behavioris. Yang keempat, pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna, bukan sekedar transaksi makna. Yang kelima, pembelajaran kuantum sangat menekankan pada pemercepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan tinggi. Yang keenam itu, ada pembelajaran kuantum sangat menentukan kealamiahan dan kewajaran proses pembelajaran, bukan keartisialan atau keadaan yang dibuat-buat. Adapun kekurangannya, yang pertama itu membutuhkan pengalaman yang nyata, yang kedua itu waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan motivasi belajar, dan yang terakhir itu kesulitan mengidentifikasi keterampilan siswa. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.